Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua, minggu kedua, di mana pada minggu kedua ini saya akan menjelaskan tentang perancangan produk dan jasa atau desain produk dan jasa. Nah, hal ini sesuai dengan yang kemarin kita pelajari 10 keputusan strategi manajemen operasional, yaitu ada 10 kan. Nah, satu itu adalah desain barang dan jasa. Nah, yang nomor satu itulah yang kita jelaskan pada minggu kedua ini. Di sini apa sih desain produk dan jasa? Jadi dasar keberadaan organisasi yaitu adanya produk atau jasa yang disajikan atau diberikan kepada masyarakat. Jadi produk yang baik itu merupakan kunci dari keberhasilan. Tapi strategi produk yang kurang baik itu dapat juga menghancurkan perusahaan. Misalnya contohnya di sini ada perusahaan yang fokus kepada produk tertentu, misalnya seperti Honda itu mesin, terus Intel itu kan chip komputer, seperti Microsoft itu seperti software atau software PC. Nah, kita ke pengertian dari desain produk dan jasa. Jadi desain produk itu adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Nah, kalau desain jasa itu merupakan suatu tantangan. Kenapa? Karena umumnya itu mempunyai karakteristik yang unik. Nah, alasannya itu kenapa? Karena produktivitas dalam jasa itu begitu rendah. Nah, hal ini karena baik desain dan pengantaran produk jasa itu memasukkan adanya interaksi dengan pelanggan. Jadi, pelanggan itu dapat berpartisipasi dalam mendesain jasa. Jadi sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa itu ditetapkan pada tahap desain dan sejumlah teknik yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan desain produk dan jasa. Jadi tujuan desain produk dan jasa itu ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Jadi dalam tujuan utama itu ada namanya kepuasan konsumen. Jadi kepuasan konsumen itu merupakan tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Jadi dalam kepuasan konsumen itu ada 5 faktor utama tingkat kepuasan konsumen, yaitu dilihat dari kualitas produknya, kualitas pelayanan, emosional, harga, sama biaya. Nah, selain itu, yang kedua itu ada memahami apa yang diinginkan konsumen. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada pengaruh psikologis. Jadi pengaruh psikologis itu ada motivasi sama persepsi. Nah, pengaruh pribadi itu ada situasi ekonomi sama gaya hidup. Jadi 3 itu ada pengaruh sosial itu berupa grup dan keluarga. Terakhir pengaruh budaya itu berupa subkultur dan kelas sosial. Nah, setelah itu ada tujuan tambahannya. Jadi tujuan tambahan itu terdiri dari fungsi dari produk atau jasa, biaya atau keuntungan, mutu, penampilan, mengurangi produksi dan mengurangi perawatan atau jasa. Ada pemilihan produk dan jasa. Jadi pemilihan produk itu dimasukkan sebagai proses memilih produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Nah, contohnya di sini seperti rumah sakit itu melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Nah, seperti rumah sakit bersalin. Nah, Toyota itu memberikan respon cepat terhadap pelanggan, yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif atau di bawah 2 tahun. Sekarang kita masuk ke siklus hidup produk. Jadi siklus hidup produk itu kalau kita lihat berdasarkan sales penjualan, biaya dan juga cash flow-nya itu dari gambar itu bisa kita jelaskan. Jadi pada umumnya perusahaan itu akan mengalami yang namanya arus kas negatif saat perusahaan itu mengembangkan produk. Jadi pada masa saat perkenalan arus kasnya mengalami namanya negatif. Nah, pada saat pertumbuhan itu produk itu berhasil di pasaran sehingga kerugian yang awalnya pada masa perkenalan itu dapat teratasi. Nah, setelah itu kita akan masuk namanya kedewasaan atau kematangan. Jadi produk sukses, produknya mengalami kesuksesan dalam fase ini, yaitu sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidupnya mengalami namanya penurunan.
Yang terakhir itu ada namanya decline atau penurunan. Jadi di sini itu keuntungan itu juga menurun, sehingga mau tidak mau harus memperkenalkan produk yang baru. Kalau secara jelaskan di sini ada fase perkenalan. Jadi fase perkenalan ini, di dalam kondisi ini tuh memungkinkan terjadinya adanya penelitian pasar atau pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses dan pengembangan pemasok. Nah, pada fase pertumbuhan, dalam fase ini desain produk itu mulai stabil karena produknya sudah dikenal di pasar dan namun diperlukan yang namanya peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Nah, pada fase kematangan itu sebuah produk itu sudah dewasa. Di sini produk itu sudah sukses di pasaran, tapi mulai bermunculnya yang namanya persaing. Nah, di sini itu produksi itu harus jumlah yang sangat besar dan juga harus inovatif. Nah, fase penurunan itu adalah produk yang sudah hampir mati. Nah, di sini itu memungkinkan terjadinya namanya dihentikannya produksi produk tersebut atau mengenalkan produk baru. Jadi permasalahan produk baru itu di sini ada desain yang tangguh. Jadi desain yang tangguh itu maksudnya di sini ada desain yang dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan, bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Contohnya seperti Lucent, yaitu mengembangkan sebuah IC atau integrated circuit yang dapat digunakan pada banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Nah, ada kedua itu ada desain modeler. Nah, desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan atau diganti dengan mudah. Contohnya sini sebuah stereo yang mempunyai high fidelity diproduksi dan dijual dengan cara desain modeler. Jadi seperti Harley Davidson yang menggunakan mesin, gardan, tangki mesin, dan suspensi yang perbedaannya relatif sedikit untuk memproduksi beragam variasi motornya. Yang ketiga itu ada komputer aided design. Nah, komputer aided design ini itu penggunaan komputer secara iteratif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Jadi di dalam CID ini, singkatannya dari computer aided design ini, perluasannya itu ada design for manufacture and assemble atau DFMA. Yang kedua itu ada pemodelan objek 3 dimensi. Dan yang ketiga adalah standar for action of product data atau STEP. Nah, yang ketiga atau keempat itu ada computer aided manufacturing atau singkatannya adalah CAM, CIM. Penggunaan komputer itu khusus untuk memandu dan mengendalikan peralatan produksi. Yang kelima itu ada teknologi virtual reality. Jadi bentuk komunikasi visual di mana berbagai citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Yang terakhir itu ada analisis nilai. Jadi suatu tinjauan atas produk yang berhasil yang dilakukan selama produksi. Yang ketujuh itu ada etika dan desain yang ramah lingkungan. Jadi suatu aktivitas manajer operasi yang paling etis dan peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas. Nah, ketika mengirimkan barang dan jasa yang diinginkan. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam proses pengembangan produk baru. Jadi ada tahap-tahap proses pengembangan produk baru seperti yang digambar itu. Jadi tiap-tiap organisasi itu mempunyai pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan produk, tetapi pada dasarnya itu langkah-langkah yang ditempuh itu hampirlah sama dan secara sistematis digambarkan pada proses pengembangan produk baru seperti gambar yang sedang kalian lihat. Jadi di sini itu pertama ada pemunculan gagasan. Jadi pemunculan gagasan atau ide itu adalah gagasan produk baru. Itu biasanya berasal dari banyak sumber. Nah, contohnya seperti pelanggan bisa, ilmuwan bisa, pegawai bisa, pesaing bisa, saluran pemasaran, dan manajemen puncak. Nah, juga ada hasil riset oleh R dan D dalam perusahaan. Yang kedua kita masuk pada seleksi produk. Jadi pada tahap ini itu agar keputusan dapat objektif itu digunakan metode daftar penilaian atau scoring. Jadi beberapa faktor penimbang diberi bobot oleh anggota direksi atau tenaga ahli dalam bidang yang
sejenis. Terus ada desain produk pendahuluan. Nah, dalam hal ini itu perlu diketahui ciri-ciri produk terpilih. Contohnya dalam industri permen misalnya. Permen itu untuk anak-anak. Jadi bagaimana komposisinya, bagaimana penampakannya, bagaimana ukurannya, terus bagaimana penyimpanan produk, terus umur simpan dan sebagainya. Jadi di sini itu ada prototipe, itu merupakan produk baru dari suatu kegiatan uji coba produksi yang dalam skala kecil. Nah, yang selanjutnya itu ada pengujian atau testing. Jadi prototipe yang tadi diseleksi produk itu kemudian diuji hasilnya, ditinjau dari aspek pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Jadi kegiatan pengujian pasar itu sangat penting karena meskipun produk berkualitas tetapi tidak layak jual juga tidak ada artinya. Dan kegiatan ini disebutnya namanya uji pasar. Nah, dalam hal prototipe produk baru itu dilempar ke sekelompok konsumen untuk dicoba. Dan dari uji inilah diketahui apa sih pendapat konsumen mengenai produk baru tersebut. Yang terakhir ada desain akhir. Nah, desain akhir ini itu meliputi spesifikasi produk mulai dari komposisi kimiawinya, ciri-ciri bahan pengemas dan gambar. Demikian juga metode bakunya yang memudahkan bagian produksi sebagai hasil prototipe perubahan-perubahan tertentu. Nah, mungkin perlu dimasukkan ke dalam desain akhir. Nah, kenapa hal ini diperlukan? Jadi untuk melakukan pengujian kembali yang dapat menjamin nilai produk tersebut. Nah, contohnya di sini adalah pembuatan permen yang bernilai gizi untuk anak-anak. Nah, hasil prototipe itu menunjukkan rasa yang tidak disukai oleh anak-anak karena kurang manis. Nah, maka itu perlu diubah kembali sehingga rasa tersebut sesuai dengan selera anak-anak tersebut. Sini kita masuk selanjutnya ya, di sini ada perbedaan produk dan jasa. Jadi di sini produk itu bersifat tampak atau berwujud atau tangible. Sedangkan jasa itu kan tidak berwujud karena tidak dapat dilihat atau tidak dapat disentuh. Jadi kedua itu ada produksi dan konsumsi itu dilakukan secara terpisah. Nah, sedangkan jasa itu produksi dan konsumsinya dilakukan secara simultan, jadi terus-menerus. Nah, yang produk itu bersifat umum, sedangkan jasa itu bersifat khusus atau sesuai dengan permintaan pelanggannya. Yang keempat itu ada interaksi dengan pelanggannya itu rendah karena kurang adanya interaksi karena yang ini adalah produk. Nah, kalau jasa itu interaksinya dengan pelanggan tinggi karena jasa itu memberikan pelayanan. Jadi interaksinya harus terus-menerus. Nah, di sini ada definisi barang atau produk itu konsisten. Sedangkan jasa itu definisi barang atau produk itu tidak konsisten. Jadi yang keenam itu ada produk itu berdasarkan keahlian dan keterampilan, sedangkan jasa itu berdasarkan pengetahuan. Nah, produk itu dapat dijual kembali, sedangkan jasa itu tidak dapat dijual kembali. Jadi maksudnya di sini jual kembali seperti produk kayak penjualan dropship. Jadi misalnya kamu beli barang setelah grosir terus kamu jual kembali. Nah, seperti itu. Sedangkan jasa itu tidak dapat seperti itu kan. Jadi jasa itu tidak dapat, saya mau beli pelayanan ini tapi nanti saya pakai. Nah, kayak itu nggak bisa. Nah, itu produk dapat disimpan. Sedangkan jasa juga tidak dapat disimpan. Nah, kualitas itu mudah diukur karena sesuai dengan produknya, bagaimana tampilannya, kemasannya, dan lain sebagainya diukur. Sedangkan jasa itu kualitasnya susah sekali untuk diukur. Nah, terakhir itu ada beberapa aspek kualitas produk itu dapat diukur dan sebagainya. Dan beberapa kualitas jasa atau pelayanan sulit untuk diukur. Nah, sampai sini materi hari ini saya tutup dengan ini ada beberapa daftar pustaka yang bisa kalian cari bukunya dan bisa jadi pembelajaran atau tambahan untuk belajar. Jauhi yang namanya narkoba, dapat merusak diri dan juga membuat orang tua sedih. Terus kita terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.